Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke? Baik Cancer, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Lover Reverse, Ace of Wands Reverse, kemudian ada di sini dan berikut ada di sini. Oke. Oke, ada energi dari itu, kemudian ada di sini. Wow. Kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Nah, jadi kalau untuk Mari lihat ya, nampaknya dalam relationship kalian effortnya kamu ya, yang kayaknya udah banyak banget di sini gitu. Bahkan mungkin ada beberapa kesempatan ya, beberapa masa kamunya itu tuh sampai melupakan dirinya kamu sendiri dan kamu lebih mementingkan perihal tentang si dianya gitu ya. Jadi kamu abai gitu loh, kamu abai dengan kesejahteraannya kamu pribadi gitu ya. Kayak semuanya itu tuh tanpa pikir panjang kamu lakukan, kamu berikan gitu ya. Yang penting dia senang, yang penting dia bahagia, yang penting dia merasa aman gitu loh ya. Jadi terlupakan oleh kamu perihal tentang dirinya kamu sendiri gitu loh. Jadi atau setidaknya kamu mikir terus gitu ya. Kamu bisa tidak konsentrasi dalam pekerjaan gitu ya. Kamu bisa saja terganggu waktu rehatnya kamu gitu ya. Jadi kayak banyak energinya kamu yang kamu berikan kepada si seseorang ini, walaupun hanya sebatas kayak memikirkan dan merasakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau Mari nampak kamu tadinya itu tuh bisa memang sangat sungguh-sungguh di situ. Nah, mungkin bahkan tidak butuh waktu lama sejak kalian berdua berkenalan, kamu udah langsung memilih ya. Udah aku usahain dengan dia gitu. Aku dengan dia sajalah, aku pilih dia sajalah gitu ya. Jadi kayak ngegasnya kamu ini tuh bisa cukup cepet gitu loh di relationship. Penggarapannya kamu menggarap hubungan dari PDKT, dari kenalan sampai ke PDKT itu tuh balap gitu kalau Mari nampak. Mungkin karena memang usianya kamu juga bisa dikatakan usia yang sudah cukup mateng ya dalam sebuah relationship, sudah dewasa gitu ya. Jadi kamu kayak ya kenalan itu tuh tujuannya adalah langsung aja gitu ya, dibangun relationshipnya, ndak main-main, cepet aja, ndak usah kayak meye-meyenya pacaran anak muda gitu loh ya kalau Mari lihat. Tetapi mungkin ya ada si buru-burunya ini memang ya, ada buru-burunya, terlalu cepat percaya, terlalu cepat yakin gitu energi kamu. Dan Mari lihat ketika kamu mengupayakan relationship ini, nampaknya kamu ternyata kecewa gitu ya. Kamu ternyata kecewa. Nah di sana. Jadi mungkin kamu kan ya pengen gimana itu tuh sebuah relationship gitu. Gimana tuh sebuah PDKT yang gak usah diperpanjang-panjang, naik langsung ke pernikahan, ke pacaran gitu ya. Atau boleh-boleh mungkin kalian sudah pacaran sekian lama, tapi kamu mau pacaran ini tuh bukan hanya sebatas pacaran doang, tapi pacaran untuk mempersiapkan diri gitu ya ke jenjang yang lebih serius lagi. Karena di sini pastikan kalian berdua inginnya komitmen kan gitu. Komitmen gitu, bukan hanya kayak butuh status, tapi mengisi relationship ini dengan sikap-sikap yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Makanya kamu sudah mau melakukan sikap-sikap yang seperti itu dengan cepat gitu. Ya, tapi ternyata si dianya masih
slow aja ya. Kamu lihat ya. Jadi bisa kalau Mari lihat di sini tuh ada datang jadinya kecewa kamu. Bahkan kecewa itu tuh berubah menjadi marah sangat mungkin terjadi Cancer. Kalau Mari nampak ya. Jadi kamu bisa kayak sakit hati banget ngelihat dia. Gitu. Bisa karena kamu lihat ini orang kok kayak main-main gitu. Ya. Ini orang kok kayak bercandaan doang. Gitu. Padahal kamu maunya dia tuh nempel sama kamu gitu ya. Bener-bener dia kayak fokus ke kamu. Tapi kamu lihat dia bisa ada masa-masanya dia cuek, abai gitu. Dia lebih memilih dengan masih happy-happy dengan temennya dia gitu ya. Mungkin kamu juga bahkan ngelihat dia semacam tebar-tebar pesona. Masih tebar pesona gitu ya ke pria lain, ke wanita lain. Gitu ya. Atau dia tidak kunjung juga kayak menyatakan diri apakah dia cinta kamu, apakah dia sayang kamu, apakah dia memang apa sih motifnya dia sesungguhnya ke kamu gitu ya. Mungkin kamu lihat dia itu tuh tidak sebegitu terbukanya gitu ya, tidak sebegitu jujurnya ke kamu gitu loh. Atau dia bisa banyak aja omongannya dia, cuman kalau diperhatiin apakah omongan itu sejurus dengan tindakan, tidak gitu ya. Ternyata kamu nilai situ tuh tidak. Makanya kalau Mari lihat di sini tuh kamu banyak kecewanya ini ya, banyak kecewanya. Dan paling terasa itu tuh ya di rentang 1 hingga 7 bulan Oktober ini gitu loh. Jadi ada aja yang kamu lihat salah tentang si seseorang ini, salah gitu ya. Dia kok datang sekena-kenanya saja sama kamu, kenapa sih nggak ada tertibnya gitu kan. Itu juga bisa tuh bikin kamu kecewa. Kok dia nggak intens sih, ada masa-masa jeda seperti ada on off-nya gitu ya. Kamu mungkin bahkan bingung, ini tadi tentang motif itu ya, ini mau ndak nih, maksudnya dia apa sih gitu kan. Jadi kamu jengkel gitu loh. Ya kalau pacaran ya ayo pacaran, atau kalau bersama, kalau masih mau bersama ya ayo bersama, kalau tidak ya sudah tidak. Jangan kayak seterikaan, datang pergi gitu ya, jauh deket gitu kan. Nah di situ. Tapi ya tentu ya, namanya kalian orang Cancer. Biasanya setahu Mari kalau orang-orang Cancer itu tuh walaupun pikiran dan perasaan lagi negatif, tapi itu tuh enggak yang langsung ya mau untuk diekspresikan. Lebih cenderungnya ditekan dulu nih, disimpan aja dulu gitu ya kan modelnya. Bisa disimpan aja. Paling-paling kekesalan yang kamu tunjukkan di sini tuh dalam bentuk diam, dalam bentuk menjauh, dalam bentuk menghindar. Seperti itu ya. Tapi tentu ya, kalau kamu masih tetap akan ini memberikan, adalah caranya kamu, seperti kayak memberikan tanda gitu ya kepada si dia bahwa kalau dia ternyata memang punya itikat baik sama kamu, kamu masih akan mau nih menyambut, masih akan mau nih menerima dia. Nah begitu ya. Jadi walaupun kamu menghindar, menjauh, lebih banyak diem, bukan berarti bahwa akan menghindar terus gitu ya. Enggak. Ada ini caranya kamu kalau Mari nampak. Mungkin begini modelnya ya, mungkin begini. Kalau untuk chatting dia duluan, telepon dia duluan, kamu enggak mau gitu. Tapi kamu tidak blokir dia. Sehingga misal nih dia memang mau berinteraksi sama kamu, kepikiran dia mau seriusan sama kamu. Nah ini loh, masih ada caranya dia mengakses kamu gitu ya. Hanya saja kalau untuk kamu yang duluan berinisiatif, bereffort, nah ini yang sudah tidak lagi mau kamu lakukan di sana ya gitu. Tapi itu tadi, effortnya kamu tidak ada untuk inisiatif mendahulukan interaksi, tapi kamu juga tetap mengizinkan dia
ya, mengizinkan, memberikan dia kesempatan gitu ya. Jika mana tahu nih kan gitu ya. Nah, dan memang ada beberapa, terutama ini kan kalian ini kan udah tadi kata Mari, jangan-jangan memang usia kalian sudah tidak muda lagi nih ya. Dan kalian nampaknya cukup butuh nih akan hadirnya seorang pasangan. Jadi ada beberapa, oke, aku memberikan dia kesempatan, tapi aku membuka diri juga untuk pria lain, untuk wanita lain gitu. Atau aku memberikan kesempatan kepada diriku untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan dari cara yang lain juga lah gitu ya. Jadi yang tadinya bisa ini tuh melalui hubungan kalian, kamu dan dia, menjadi jalan prioritas rasa happy-nya kamu, rasa senang, gembira, bahagianya kamu gitu ya. Nah sekarang kamu kayak menurunkan derajatnya gitu lah ya. Jadi kamu kayak terbuka, udah nggak bisa benar-benaran happy, benar-benaran damai, benar-benaran tenang dengan dia. Ya udah, aku dengan cara lain aja. Nah seperti itu ya. Namun kalau untuk sebatas kayak harap-harap, kamu pasti terus ini, Mari lihat Cancer, mengharapkan tentang si dia, mengharapkan ada sesuatu yang baik tentang masa depannya kalian. Tapi tentu itu tuh hanya ada di dalam jiwanya kamu saja, tidak kamu ekspresikan. Kalau dulu kan bisa kamu ekspresikan, makanya kata Mari, sempat kamu ini tuh nampaknya banyak berkorban ini gitu kan. Nah sekarang itu tuh sebatas kayak ya doa lah kira-kira di sana, doa gitu. Oh ya, bisa-bisa juga kalian berdoa di sini, ya Tuhan, kalau dia jodohku dekatkan, kalau dia bukan jodohku maka jauhkan gitu ya kan. Ada di sana kan, tapi ya kalau bisa Tuhan dia aja lah ya. Jadi kayaknya bisa lebih banyak pakai ikhtiarnya kurang gitu ya. Tapi doanya belakangan hari itu tuh jadi lebih kenceng gitu ya. Jadi ada juga nih manfaatnya si dia datang gitu kan. Jadi setidaknya bikin kamu jadi makin rajin nih koneksi kepada Tuhannya kamu gitu ya. Kamu jadi rajin koneksi nih kepada semesta atau kepada apapun itu sebutannya kamu, untuk menyatakan energi tertinggi gitu kan. Di sana gitu. Nah kalau energi dari si dianya sendiri, jika dilihat apakah dia happy sama kamu, happy, apakah dia seneng. Tapi jika kamu tanya, dia ini ada cintanya enggak Ci sama aku, maka jawabannya Mari, belum. Kalau Mari lihat untuk bersungguh-sungguh dengan kamu, kok nampaknya memang masih belum ini si seseorang ini. Walau kamu bilang dia sudah jadi suaminya kamu, dia udah jadi istrinya kamu, ini tuh kayak masih ada energi anak-anaknya. Apa memang dia lebih muda dari kamu gitu. Memang dia bersyukur nih kalau kamunya ternyata dia bersyukur karena kamunya ini tuh ada dalam hidupnya dia bersyukur gitu. Tapi kalau mau untuk terikat ke kamu, dia belum mau. Jadi ini tuh bisa kayak dia mau menjalani relationship ini tuh ringan aja lah dulu gitu ya. Oke, status hanya di atas paper aja suami istri, tapi kalau bisa itu tuh kalian hubungannya casual aja. Jadi ibaratnya dia kayak masih bebas, dia mau melakukan apa, dia mau seperti kayak gimana gitu ya. Iya, dia syukuri memang di sini. Tapi bukan untuk kemudian syukurnya itu tuh sudah ada ya pikirannya dia. Ini rasa syukur ini tuh harus dirawat, dijaga dengan baik. Enggak juga. Ternyata belum ada ke situ kesadarannya si dia. Nah seperti itu ya. Pokoknya dia nggak ngejahatin kamu aja. Gitu loh. Kalau untuk menyenangkan kamu sebagaimana keinginanmu, nampaknya dia belum mau seperti itu. Tapi juga kalau dengan sengaja nyakitin kamu, dia juga yonda. Dia juga tidak mau di sini kalau Mari lihat.
Misalnya nyakitin dengan cara ngasarin kamu melalui kata-kata, untuk mukul kamu. Nampaknya Mari dia tuh nggak mau seperti itu ya. Tapi jika tolak ukurnya kamu baik adalah dia selalu care sama kamu, gitu ya. Dia peduli, dia perhatian, gitu ya. Dia romantisin kamu, dia selalu ada ketika kamu lagi membutuhkan dia. Dia manut sama hendaknya kamu. Nah, memang yang itu tuh kalau melihat masih belum, dia masih belum ingin seperti itu. Ya, dia menghargai kamu tapi bukan untuk semacam kamu ada tapi bukan untuk dimiliki. Ada gini, ada begitu kalau Mari lihat. Ya. Dia ingin kamu tetap ada tapi kamu bukan untuk dimiliki. Dan kalau menurut dia sudah cukup terang benderang ya nunjukin sama kamu. Gitu loh. Bahwa dia memang belum bisa diikat sama kamu. Ini terutama jika kalian masih pacaran ini. Kalau dia bilang dia jujur sama kamu di sini. Kamu ngeh atau enggak nih? Bahwa dia sudah menyatakan hubungan kalian ini tuh hubungan casual saja. Hubungan tanpa status saja. Gitu ya. Misalnya kalau kamu nanya, kita ini tuh apa? Ya udahlah kita jalanin aja. Gitu ya. Jadi kalau dia bilang dia nggak ada PHP-in kamu. Jadi ibaratnya ini tuh kayak hubungan happy sama happy, senang sama senang. Gitu. Dia ndak manfaatin kamu, dia ndak manipulasi sama kamu katanya. Dia tidak manipulatif di sini. Dia tidak ada memanipulasi kamu. Gitu. Ya apa yang kamu berikan, namanya kamu berikan ya dia terima. Ya dia syukuri. Tapi kalau untuk melakukan pemberian yang serupa sama kepada kamu, ya dia bilang, ya sorry aja aku belum bisa. Nah seperti itu. Ya. Belum bisa aku. Gitu ya. Dan memang orang ini tuh malah keterbatasannya cukup banyak ya. Misalnya kamu ternyata lebih kaya daripada dia. Kayaknya banyakkan lebihnya kamu di sini. Kamu lebih kaya, kamu lebih sukses, kamu lebih dewasa, kamu usianya yang lebih tua. Gitu ya. Jadi nampaknya kalian ini tuh dengan berondong ya. Energinya soalnya kamu sugar daddy atau sugar mommy, sementara energinya dia sugar baby. Itu kalau Mari lihat ya, jomplang banget di sini memang energinya. Dan kalau ini perbedaan usia, boleh-boleh beda usianya lumayan jauh ya. Jadi maaf aja nih, macam keponakannya kamu nih usianya dia ya, atau seumuran sama anak kamu yang bontot. Itu kalau Mari nampak ya di sana. Jadi kalau kamu mau kekep dia di keteknya kamu, nggak akan bisa ini, nggak akan bisa. Gitu loh, ya. Setidaknya rentang 1 hingga rentang 7 Oktober ini ya, gitu. Jadi nampaknya ya memang kalau Mari boleh kasih saran, ya udahlah nikmati aja lah apa adanya. Lagian gini, kalau misalnya terjadi jomplang itu ya, seperti contoh yang barusan Mari sebutkan tadi, boleh-boleh jadinya di situ tuh terlihat kamu sedang berharap muluk-muluk ini sama si dia. Iyalah, kalau kok Mari lihat ini tuh hanya hubungan kayak muluk-muluk ini. Mari lihat, ya. Kayaknya memang hubungan ini pun tak pantas ini untuk kamu jalani. Gitu. Jadi semacam kamu nggak sadar itu tuh bisa kamu sedang cari perkara aja untuk dirinya kamu sendiri. Coba ya, hati-hati di sana, amati dirinya kamu sendiri. Gitu. Oke? Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, kemudian Capricorn, Libra, Aquarius, Scorpio, Aries, Taurus, Virgo, kemudian ada energi dari Sagittarius,
hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.